Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Eta. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farhan Aditya dengan nomor NPM 6017210033. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bisnis proses and job design. Bisnis proses atau proses bisnis merupakan langkah saling terkait yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan dalam memberikan produk atau pelayanan kepada pelanggannya. Dalam proses bisnis ini memiliki enam karakteristik. Yang pertama itu definitif. Yang karakteristik ini membahas tentang proses bisnis harus mempunyai batasan, masukan, dan juga pengeluaran yang jelas. Yang kedua itu ada urutan. Karakteristik dari urutan ini yaitu proses bisnis harus terdiri dari aktivitas yang berurutan, yang sesuai ruang dan waktu. Dan yang ketiga itu ada pelanggan. Dari karakteristik pelanggan ini harus memiliki penerima hasil proses yaitu pelanggan. Yang keempat itu ada nilai tambah. Dalam karakteristik nilai tambah ini yang dimaksud transformasi yang terjadi di proses bisnis harus memberikan nilai tambahan untuk penerima. Yang kelima itu ada keterkaitan, yang dimana karakteristik ini membahas dalam suatu proses bisnis tidak berdiri sendiri, jadi harus berkaitan dengan struktur organisasi lain. Dan yang keenam ini ada fungsi silang, yang dimana karakteristik ini membahas suatu proses umumnya itu mencangkup beberapa fungsi walaupun tidak harus seperti itu. Selanjutnya ini ada jenis proses bisnis. Yang pertama itu proses utama. Nah, pada proses utama ini proses yang fundamental dari sebuah bisnis yang dimana perusahaan mengirimkan produk akhir kepada pelanggannya. Langkah-langkah yang terlibat di dalam proses ini menambah nilai pada karyawan akhir. Dan yang ketiga ini, yang kedua ini mohon maaf, ada proses dukungan, yang dimana proses dukungan ini eh, tidak menambahkan nilai akhir produk secara langsung, akan tetapi membuat lingkungan untuk proses utama agar dapat beroperasi secara efisien dan juga efektif. Dan yang ketiga ini proses manajemen, yang dimana proses ini mengatur operasi, tata kelola, perusahaan, dan manajemen strategis. Proses ini juga menetapkan tujuan dan standar yang mengarah pada kerja proses primer dan pendukung yang efektif dan efisien. Selanjutnya dalam proses bisnis ini ada 4 tahapan. Yang pertama itu menganalisis kegiatan bisnis. Pada tahapan menganalisis kegiatan bisnis ini, manajemen perusahaan dengan pemilik perusahaan akan berdiskusi tentang bisnis apa aja yang cocok untuk dijalankan oleh seorang perusahaan. Dan yang kedua itu menentukan proses bisnis. Dalam menentukan proses bisnis ini, setelah selesai diskusi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan, manajemen perusahaan akan menentukan proses dari bidang usaha yang sudah dipilih olehnya bersama owner perusahaannya. Dan yang ketiga itu ada pelaksanaan proses bisnis. Dalam tahapan pelaksanaan proses bisnis ini, sebuah bisnis tidak akan berjalan jika semuanya pihak yang terlibat tidak melakukan pergerakan. Seluruh karyawan atau anggotanya itu harus bekerja secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan bisnis. Yang keempat ini ada evaluasi, yang dimana pada tahapan evaluasi proses bisnis ini sudah melewati proses penentuan, diskusi, serta pelaksanaan dan tahap yang terakhir yang dilakukan yaitu evaluasi proses yang sudah dijalankan. Lalu ada manfaat dari proses manfaat dari proses bisnis yaitu pertama memperbaiki kesalahan kerja, yang kedua itu dapat beradaptasi dengan pembaruan teknologi, yang ketiga itu fokus pada pelanggan, yang keempat itu mengurangi pengeluaran dan resiko, dan yang kelima itu menghindari terjadinya human error, yang keenam itu menghubungkan kesenjangan komunikasi, dan yang ketujuh itu pengelolaan waktu yang efektif. Lalu selanjutnya ada bisnis proses manajemen atau BPM. Eh, Bisnis proses manajemen atau yang biasa yang dikenal dengan manajemen proses bisnis adalah sistem yang komprehensif untuk mengelola dan mengubah operasi organisasi berdasarkan ide baru. Pertama,
mengenai kinerja organisasi sejak revolusi industri. Di sini ada bisnis proses manajemen life cycle. Yang pertama ini ada proses identifikasi. Proses identifikasi pada fase ini masalah bisnis pada fase ini masalah bisnis ini diajukan. Proses yang relevan dengan masalah yang ditangani diidentifikasi, dibatasi, dan juga saling terkait. Dan yang kedua ini ada proses discovery, yang dimana proses ini, setiap proses yang dilakukan itu harus relevan didokumentasikan dan biasanya dalam bentuk satu atau beberapa model proses. Yang ketiga ini ada proses analisis. Proses analisis ini isu-isu terkait dengan proses yang apa adanya diidentifikasi dan didokumentasikan. Jika memungkinkan akan diukur dengan menggunakan ukuran kinerja. Nah, yang keempatnya ada proses redesign. Proses redesign ini mengidentifikasi perubahan pada proses yang akan membantu mengatasi masalah yang diidentifikasi pada fase sebelumnya, serta memungkinkan organisasi untuk tujuan kinerjanya. Dan yang kelima ini proses implementation. Pada proses implementation ini perubahan diperlukan untuk berpindah dari proses apa adanya ke proses yang akan disiapkan dan dilakukan. Proses ini juga mencakup dua aspek, yaitu manajemen perubahan organisasi dan otomatisasi. Yang keenam ini ada proses monitoring, yang dimana proses ini setelah proses yang telah didesain ulang sudah berjalan, data yang relevan dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan seberapa baik kinerja proses yang sehubungan dengan ukuran kerja dan juga tujuan kinerja. Lalu ada elemen inti dari BPM. Yang pertama itu strategic alignment atau penyelarasan strategi, yang dimana elemen ini BPM berkontribusi dengan tujuan strategis dan atasan organisasi, seperti kemampuan yang terkait dengan penilaian proses dan inisiatif proses yang sesuai dengan kecocokan dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Dan yang kedua itu ada governance atau tata kelola, yang pada elemen ini PM wajib diterapkan dalam struktur organisasi, seperti kemampuan terkait penugasan kepada pemangku kepentingan, serta menerapkan prinsip dan aturan khusus untuk menentukan tanggung jawab dan juga kontrol yang diperlukan di sepanjang life cycle proses bisnis secara keseluruhan. Yang ketiga ini ada metode, yang dimana BPM ini perlu didukung oleh metode untuk desain proses, analisis, implementasi, eksekusi, dan pemantauan. Dan yang keempat itu ada information technology atau teknologi informasi, yang dimana BPM perlu menggunakan teknologi khususnya sistem informasi sadar proses atau particularly process aware information system, atau yang disebut dengan FAIS, sebagai dasar desain dan implementasi proses. Dan yang kelima itu people atau orang, yang dimana BPM harus memperhatikan kualifikasi karyawan dalam disiplin serta keahlian mereka dengan proses bisnis yang relevan. Dan yang kelima itu culture itu budaya, yang dimana BPM harus bisa dipenuhi dengan sistem nilai bersama yang mendukung perbaikan dan inovasi proses. Yang selanjutnya ini ada job design atau desain pekerjaan, merupakan suatu gambaran mengenai karakteristik dan kondisi kerja di suatu tempat kerja dalam lingkup yang lebih luas. Dalam kata lain, job design digambarkan sebagai fitur tempat kerja yang berhubungan dengan isi pekerjaan. Adapun teknik dalam job design, yang pertama itu job rotation, yang dimana job ini memindahkan pekerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain secara sistematis. Dan yang kedua, job enrichment. Job enrichment ini teknik improvisasi dari efisiensi tugas dan juga kepuasan manusia dengan membangun pekerjaan khususnya di ruang lingkup yang lebih besar, pencapaian pekerjaan yang lebih menantang, bertanggung jawab, dan lebih banyak kesempatan untuk kemajuan serta pertumbuhan individu. Yang ketiga ini ada job enlargement. Job enlargement, enlargement ini menugaskan pekerja tambahan untuk aktivitas di tingkat yang sama. Dan yang keempatnya ada job simplification, yang dimana teknik dalam job design ini pekerjaan dibagi atau dipecah menjadi bagian-bagian kecil dan setiap bagian diberikan kepada setiap individu. Yang kelima itu ada job re-engineering, yang dimana teknik dalam job design ini mendesain ulang proses bisnis sehingga
Tim dapat menyelesaikan tugas secara bersama-sama, serta mengidentifikasi hasil yang diinginkan dari suatu sistem dalam subsistem dan merestrukturasi pekerjaan dan departemen untuk meningkatkan kinerja kerja. Ada yang ketiga, ini ada tiga pendekatan dari dalam job design. Yang pertama itu ada human approach atau pendekatan manusia, yang dimana dalam pendekatan ini eh, meran- merupakan merancang pekerjaan di sekitar karyawan dan bukan di sekitar proses organisasi. Yang kedua itu engineering approach atau pendekatan rekayasa, yang dimana ini pendekatan ini menjelaskan bahwa pekerjaan atau tugas para karyawan direncanakan oleh manajemen sehari sebelumnya, menjelaskan tugas yang harus dilakukan secara rinci. Dan yang ketiga itu ada job characteristic approach atau pendekatan karakteristik pekerjaan, yang dimana dalam pendekatan ini menjelaskan bahwa ada hubungan secara langsung antara kepuasan kerja dengan penghargaan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.